Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di channel ini. Saudara, bersukacita itu adalah pilihan. Saya berharap kita semua pada hari ini memilih bersukacita di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita di hari ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya dimintakan oleh para netizen, baik lewat YouTube maupun lewat WA maupun lewat Messengers, untuk membahas tentang pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 3 sampai tanggal 9 Juli tahun 2022. Nah, kita tidak usah berpanjang-panjang, kita langsung saja melihat pertanyaan yang diajukan, berefleksi dari 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Pertanyaan yang pertama, apakah konsep ajaran sehat menurut 1 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11? Saudara sekalian, mengapa Paulus di sini bicara tentang ajaran yang sehat? Kalau kita telusuri sejarahnya, kita akan tahu ternyata di jemaat saat itu ada banyak ajaran yang tidak sehat. Ada banyak ajaran yang berkembang dan itu menyesatkan. Karena ada kepelbagaian ajaran di jemaat yang sedang dilayani oleh Timotius. Dan jemaat yang dimaksud adalah jemaat Efesus. Karena ada kepelbagaian ajaran di sana, maka Paulus menasihati Timotius sebagai pemimpin jemaat di kota Efesus untuk mengajarkan jemaat tentang ajaran yang sehat. Nah, di sini dalam bacaan kita saat ini, ternyata ada beberapa pengajar di tubuh jemaat yang sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang ada di sekitar jemaat. Karena itu Paulus meminta kepada Timotius agar beberapa pengajar di jemaat itu diminta untuk dinasihati agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain di jemaat. Nah, ajaran yang lain ini apa? Kan muncul pertanyaan bagi kita begitu. Kalau dinasihati beberapa orang jangan mengajarkan ajaran yang lain, lalu ajaran yang lain ini apa? Mari kita perhatikan bacaan kita saat ini. Perhatikan ayat 4. Ajaran lain yang dimaksud itu terkandung dalam dongeng dan silsilah. Nah, salah satu yang Paulus anggap dongeng adalah kepercayaan terhadap Dewi Artemis, dewi sembahan penduduk kota Efesus. Nah, bagi Paulus ini adalah dongeng. Tidak ada yang namanya Dewi Artemis. Dewi Artemis itu hanyalah cerita rekaan manusia. Nah, bagaimana mungkin manusia yang punya akal budi dan perasaan mau menyembah dewi yang adalah cerita rekaan manusia belaka? Ini sesuatu yang memprihatinkan saudara sekalian. Nah, Paulus menasihati Timotius agar menasihati beberapa pengajar di jemaat Efesus supaya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain yang ada di sekitar jemaat. Nah, salah satunya ini, dongeng tentang Dewi Artemis, yang sesungguhnya Dewi ini tidak ada, ini hanyalah cerita rekaan manusia belaka. Nah, itu ajaran lain yang pertama yang saya temukan di sini. Ajaran lain yang kedua, perhatikan ayat 7. Hukum Taurat disalahpahami. Ternyata ada pengajar hukum Taurat yang mengajarkan keselamatan melalui hukum Taurat. Jadi kita beramal, lalu amal kita itu dihitung, kemudian kita akan mendapatkan keselamatan karena kebajikan yang kita buat. Jadi manusia dengan kekuatannya bisa beroleh keselamatan. Itu diajarkan, saudara sekalian. Diajarkan oleh beberapa pengajar hukum Taurat yang menyalahgunakan esensi dari hukum Taurat ini. Kedengarannya ini benar. Kedengarannya ini masuk akal. Jaminan keselamatan melalui hukum Taurat. Tapi sebenarnya ini adalah ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen. Ajaran yang bertentangan dengan apa yang Paulus ajarkan selama ini.
bahwa jaminan keselamatan bukan pada hukum Taurat. Orang harus terima Yesus dulu, ya. Beriman pada Yesus dulu. Kalau melaksanakan hukum Taurat, itu bukan tujuan, tetapi adalah bagian dari penghayatan iman kita kepada Yesus. Karena saya beriman kepada Yesus, maka segala hukum Tuhan itu saya laksanakan. Bukan supaya saya selamat, bukan. Tetapi karena saya sudah diselamatkan oleh Yesus, saya sudah ditebus dosa saya oleh Yesus, maka saya melaksanakan semua ketetapan Tuhan, perintah Tuhan yang tercatat dalam kitab suci. Nah, itu ajaran yang kita pahami selama ini. Tetapi ada pengajar hukum Taurat yang menyalahgunakan ajaran ini, yang menggeser pemahaman bahwa keselamatan bisa melalui kebajikan. Yang ketiga, ini dapat kita temukan kalau kita menggali latar belakang ajaran yang berkembang pada zaman itu. Salah satunya adalah Gnostisisme. Nah, ajaran ini disampaikan kepada jemaat dan penduduk kota Efesus pada umumnya, dan ini ajaran yang menarik, saudara sekalian. Mengapa menarik? Mengapa Gnostisisme itu menarik? Karena di sini orang diajak untuk menekuni ilmu pengetahuan, lalu dengan sebuah keyakinan bahwa ilmu pengetahuan ini dapat mengantar manusia menyatu dengan Sang Pencipta, sehingga dia tidak membutuhkan lagi keselamatan itu. Dia sudah berada di dalam keselamatan itu karena jiwanya telah menyatu dengan Sang Pencipta. Nah, ajaran yang ada di kota Efesus ini salah satunya, Gnostisisme. Yang keempat, sinkretisme. Jadi ada orang-orang di jemaat ataupun di kota Efesus yang melihat bahwa ini ajaran banyak sekali. Bagaimana kalau saya menyatukan pelbagai saripati dari ajaran-ajaran ini, dan itu menjadi sebuah ajaran yang ditawarkan kepada penduduk di kota Efesus. Nah, itulah yang kita sebut sinkretisme. Mencampur adukan ajaran-ajaran yang ada di sekitar, dicampur adukan dengan ajaran yang sehat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, dalam konteks jemaat seperti ini, Paulus memotivasi jemaat agar memiliki ajaran yang sehat. Nah, pertanyaan kita, apa itu ajaran yang sehat? Saya mengajak kita semua untuk melihat ayat 11. Sebab ajaran sehat itu sesungguhnya dijelaskan di ayat yang ke-11. Yaitu ajaran yang didasarkan pada Injil dari Allah. Sekali lagi, Injil dari Allah. Nah, Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar sukacita. Nah, kalau Injil itu dari Allah, itu berarti kabar baik dari Allah. Nah, apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah sejak dulu punya rancangan yang indah bagi manusia. Karya keselamatan Allah bagi manusia itu sudah dinyatakan sejak dulu. Allah menjumpai para nabi, dan para nabi menyampaikan firman Tuhan kepada manusia, agar manusia hidup sesuai dengan firman itu. Allah berkomunikasi dengan raja, Allah berkomunikasi dengan imam, dan semuanya itu disampaikan kepada manusia. Jadi baik raja, imam maupun nabi, semuanya adalah penyambung lidah Tuhan, menyampaikan karya selamat Tuhan kepada manusia, dan manusia diharapkan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kemudian puncak karya selamat Allah ini adalah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia hidup sebagai manusia, menjalani kehidupan sebagai manusia, dia mengalami kesengsaraan, dia dibunuh, dia mati, tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematiannya, dan dia naik ke sorga. Dia dimuliakan sebagai Allah. Nah, karya selamat Allah, puncaknya adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Inilah ajaran yang sehat, yang harus diajarkan kepada dunia ini. Ajaran yang bertumpu, berdiri
di atas Injil Yesus Kristus. Nah, inilah ulasan untuk pertanyaan pertama dari buku MTPJ Gemim tanggal 3 sampai 9 Juli tahun 2022. Pertanyaan yang kedua yang diajukan dalam buku ini, bagaimanakah menerapkan ajaran-ajaran sehat di jemaat di mana saudara berada? Saudara sekalian, ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Jadi setelah kita tahu tentang ajaran yang sehat, kita diminta untuk berpikir bagaimana ajaran yang sehat ini dapat diterapkan di dalam kehidupan jemaat. Jadi di sini kita sudah mengarah pada hal yang teknis, ya, hal yang teknis, sesuatu yang kita yakini, yang kita imani ini, bagaimana ajaran yang sehat ini didaratkan di dalam kehidupan berjemaat. Nah, saya memberikan beberapa hal yang dapat kita share melalui kesempatan ini. Yang pertama, ajaran yang sehat ini, kalau kita ingin itu dapat diterapkan di jemaat, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ajaran yang sehat ini harus kita ketahui, harus kita pahami dengan benar. Bagaimana mungkin ajaran sehat ini dapat diterapkan dalam kehidupan berjemaat kalau kita tidak memahami ajaran yang sehat ini dengan baik dan benar? Kita harus tahu mana ajaran yang sehat itu, lalu kita pelajari itu dengan baik, lalu kita terapkan itu di dalam kehidupan. Nah, para pelayan Tuhan di sini harus berperan. Orang-orang yang punya pendidikan tinggi, yang mendalami iman Kristen harus berperan di sini. Mereka harus dilibatkan dalam pengajaran untuk mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang sehat ini. Pendekatan motivasi seluruh jemaat untuk belajar tentang ajaran yang sehat ini. Kemalasan adalah dosa. Kita harus belajar tentang apa yang kita imani, apa yang kita yakini. Jangan bermalas-malas atas hal ini. Karena jika kita kurang pemahaman, kita gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dunia, oleh penyesatan-penyesatan yang sedang terjadi dewasa ini. Jadi jika kita adalah warga jemaat, mari mulai sekarang kita meluangkan waktu untuk belajar tentang ajaran yang sehat, belajar tentang karya selamat Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Hal yang kedua, para pelayan Tuhan harus memotivasi dan menunjukkan kepada jemaat bahwa di dunia ini ada banyak ajaran. Ada banyak ajaran yang benar dan ada juga ajaran yang menyesatkan. Ada ajaran yang sehat dan ada ajaran yang tidak sehat. Nah, ajaran yang tidak didasarkan pada Injil dari Allah itu adalah ajaran yang tidak sehat. Kita harus tahu tentang hal ini agar kita dapat membentengi diri kita, agar kita tidak terombang-ambing oleh pelbagai ajaran di muka bumi ini. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan oleh gereja adalah menggiatkan, menghidupkan kembali, merevitalisasi pembinaan warga gereja. Ini penting, saudara sekalian. Pembinaan warga gereja itu sangat penting. Secara khusus lagi, pembinaan warga gereja yang berfokus pada berita tentang Injil dari Allah. Nah, kalau kita mau menggiatkan tentang pembinaan warga gereja itu dapat dilakukan melalui mimbar pewartaan, entah di dalam gedung gereja, di kolom, di pelkah, dan lain sebagainya. Kemudian, pembinaan warga gereja tentang ajaran yang sehat ini dapat juga kita daratkan melalui katekisasi CD. Jadi anak-anak muda kita dibekali dengan pengajaran-pengajaran tentang iman kepada Yesus Kristus, sehingga mereka bertumbuh dalam iman yang benar dan menghidupi iman yang mereka yakini itu. Kemudian selanjutnya, kita juga dapat mendaratkan ajaran-ajaran yang sehat ini melalui simulasi, melalui ceramah, melalui pelatihan-pelatihan. Jadi, pelayan Tuhan harus kreatif di dalam hal mendaratkan
ajaran yang sehat ini kepada jemaat. Sebab dunia kita sekarang adalah dunia era teknologi. Gunakan teknologi itu untuk memberikan kemudahan bagi kita. Kemudahan dalam hal memperkenalkan ajaran yang sehat dan memotivasi jemaat untuk bertumbuh di atasnya. Pertanyaan yang ketiga, pentingkah ajaran sehat itu bagi pertumbuhan iman jemaat melawan ajaran-ajaran sesat saat ini? Diskusikan. Wow, ini pertanyaan yang bagus sekali, saudara sekalian. Kita diminta diskusi di sini. Diminta diskusi, mendiskusikan apakah penting ajaran sesat ini bagi pertumbuhan iman jemaat dalam hal melawan ajaran-ajaran sesat saat ini. Nah, lewat media YouTube ini, saya mau share kepada kita semua. Yang pertama, ajaran sehat itu penting untuk diketahui dan dipahami serta diterapkan. Itu yang pertama saya mau katakan. Sebab inilah ajaran yang menjadi pondasi iman kita. Karena iman kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Nah, saking pentingnya ajaran sehat ini, banyak orang menyerang kekristenan. Dan sasaran serangan mereka adalah pengajaran tentang Yesus Kristus. Itu sasaran dari serangan mereka terhadap kekristenan. Karena dasar dari pengajaran kita adalah di dalam dan di atas Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau kita rajin membuka YouTube, kemudian kita membaca tulisan-tulisan dalam media sosial lainnya, maka kita akan tahu bahwa serangan terhadap ajaran tentang Yesus Kristus ini sungguh hebat. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus itu Allah. Tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Tidak masuk akal Allah berada di rahim Maria. Dan masih banyak lagi. Banyak sekali. Sasarannya adalah mau menghancurkan dasar keyakinan iman kita. Nah, kita harus punya pemahaman tentang ajaran Injil Yesus Kristus. Mengapa? Agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran seperti yang saya sebutkan tadi, yang menyimpang dari ajaran iman Kristen. Yang kedua, ajaran-ajaran sesat di dunia ini banyak, saudara sekalian, sangat banyak. Nah, ajaran-ajaran itu memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Jadi saking banyaknya. Nah, ada sekian yang banyak ini. Ada ajaran-ajaran yang berfokus pada memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Saya bisa sebutkan di sini, misalnya Children of God, anak-anak Allah. Nah, mereka memutarbalikkan berita tentang kasih. Jadi yang mereka pahami, kasih itu berarti melampiaskan hawa nafsu sehingga terjadilah seks bebas dalam komunitas Children of God. Nah, ini ajaran sesat, saudara sekalian. Yang berikut, New Age atau gerakan zaman baru. Nah, di sini manusia diyakini, dalam komunitas ini manusia diyakini berpotensi menjadi Allah. Jadi manusia melakukan meditasi, kemudian pada tingkat tertinggi dia menyatu dengan Sang Pencipta, sehingga dia tidak membutuhkan lagi Allah. Itu ajaran dari gerakan zaman baru atau New Age. Kemudian yang ketiga, Satanic Church atau yang lazim disebut gereja setan. Yang sebenarnya yang paling tepat adalah jemaah iblis. Nah, di sini diajarkan tentang korban manusia, kemudian seks bebas, dan manusia diminta untuk menyembah setan. Ya. Nah, ini kan ajaran yang sesat. Yang harus disembah adalah Tuhan, bukan setan. Kemudian yang keempat saya temukan mamonisme. Jadi segala-galanya diukur dengan uang. Kebaikan diukur dengan uang. Kalau kita memberi, maka orang itu wajib memberi. Jadi ada hubungan sebab akibat, ada hubungan timbal balik, dan tidak ada yang namanya pamrih. Semua itu harus diperhitungkan. Nah, segala-galanya diukur dengan uang, nah itu yang disebut mamonisme, bagian dari materialisme. Nah, yang kelima, hedonisme. Hedonisme yang memutarbalikkan Injil, yang mana kalau menjadi orang Kristen itu hidup senang, dia anak raja, dia tidak pernah berhadapan dengan pertemuan kehidupan,
Pokoknya kehidupannya mulus tanpa pergumulan di dalamnya. Ini adalah ajaran sesat. Karena Yesus mengajarkan kita, bukan seperti itu jalan kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, dia harus memikul salib. Dia harus menyangkal diri. Dia harus tekun ikut Yesus. Jadi pengajaran hedonisme itu harus kita waspadai. Jangan mudah percaya dengan orang yang mengatakan, engkau adalah anak raja. Jadi engkau tidak mungkin menjalani kehidupan yang berkesulitan, yang penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Karena engkau anak raja, engkau anak Tuhan. Ini ajaran yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita bisa katakan bahwa ajaran sehat itu penting. Ajaran sehat itu harus kita ketahui, harus kita pelajari. Dengan demikian kita bisa menerapkan ajaran sehat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian beberapa catatan dari saya. Anda bisa mengembangkan catatan ini untuk kepentingan pelayanan di jemaat. Pada akhirnya saya mau katakan, segala sesuatu yang kita perbuat, semuanya hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus semata. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan hikmatnya bagi kita, yang memberkati kita sampai detik ini, yang senantiasa menuntun kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.